Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda Amanda Marcella dengan NIM 34222030. Saya dari kelas 2 Teknik Konversi Energi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara mesin 4 langkah dan mesin 2 langkah dan bagaimana cara kerja dari kedua mesin tersebut. Nah, jadi perbedaan dari mesin 4 langkah dan 2 langkah. Ya, jadi mesin 4 langkah merupakan sebuah mesin dalam satu siklus. Nah, yang dimaksud satu siklus yaitu proses di mana pertama kali masuknya bahan bakar dengan udara yang sampai dengan dikeluarkannya sisa-sisa pembakaran antara campuran udara dengan bahan bakar, atau yang dikeluarkannya itu sudah menjadi asap. Nah, pada mesin 4 langkah, dalam satu siklus menghasilkan satu tenaga. Diselesaikan dalam 4 langkah, gerakan piston kan 2 putaran poros, sehingga dinamakan mesin 4 langkah. Nah, sedangkan mesin 2 langkah dalam satu siklus menghasilkan satu tenaga. Jadi, mesin 2 langkah dan mesin 4 langkah ini sama-sama menghasilkan satu tenaga. Tapi bedanya, mesin 2 langkah hanya 2 langkah gerakan piston dan menghasilkan 2 putaran poros. Jadi itu merupakan perbedaan dari mesin 4 langkah dan 2 langkah. Nah, jadi mesin 4 langkah adalah mesin pembakaran. Dalam satu siklusnya, pembakaran akan mengalami 4 langkah. Sekarang ini banyak yang menggunakan metode 4 langkah. Salah satunya pada sepeda motor, terdapat juga pada mobil, kemudian pada kapal, alat berat, dan lain-lainnya. Nah, jadi lantas bagaimana sih cara kerja dari mesin 4 langkah itu? Nah, yang pertama yaitu langkah isap. Langkah isap ini pergerakannya dari titik mati atas kemudian menuju ke titik mati bawah, atau posisi piston itu bergerak ke bawah, sehingga dia mengakibatkan mengisap dari patuk katup isap. Yang diisapnya itu adalah bahan bakar dan udara jika pada bensin, dan pada bahan diesel yang diisap hanyalah udara. Kemudian langkah yang kedua, kompresi, di mana piston akan bergerak berlawanan dari titik mati bawah ke titik mati atas. Hal ini akan membuat klep isap menjadi tertutup, yang membuat mampet campuran bahan bakar dan udara di ruang silinder. Efeknya suhu udara akan menjadi lebih tinggi. Kemudian langkah yang ketiga, pembakaran, di mana kompresi bahan bakar yang dihasilkan dari udara dalam tekanan dan suhu yang tinggi. Hal ini akan membuat busi memercikan api yang nantinya akan membakar campuran bahan bakar dengan udara yang sudah panas tadi. Disinilah terjadi ledakan yang akan membuat piston di titik mati atas menuju titik mati bawah. Gerakan piston yang naik turun ini nantinya akan membuat titik atas berputar untuk menghasilkan tenaga. Kemudian langkah yang terakhir yakni pembuangan. Sebab yang namanya pembakaran pasti adanya pembuangan. Di langkah ini piston kembali bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, yang bersamaan terjadi pada pembuangan klep buang. Sedangkan mesin 2 langkah adalah salah satu mesin yang banyak diproduksi oleh pabrikan karena konstruksinya yang sederhana menjadikan biaya produksinya tetap minim, tapi di samping itu menghasilkan output power yang besar. Nah, pada mesin 2 langkah ini, langkah yang pertama, piston akan bergerak dari TMA ke TMB, dan di langkah ini terjadi beberapa step. Yang pertama, piston akan bergerak melalui exhaust board dan sistem gas buang mulai bergerak keluar mesin. Tidak hanya sampai di sana. Di langkah ini juga, tekanan pada bagian ruang bilas akan meningkat setelah piston bergerak melalui busi berada di titik mati bawah. Bersamaan dengan masuknya bahan bakar, sisa gas buang pada ledakan sebelumnya akan semakin terdorong keluar melalui exhaust board. Kemudian langkah yang kedua, piston
akan bergerak dari TMB ke TMA, di mana pada saat bergerak ke TMA, sebagian bahan bakar akan masuk kembali ke bagian ruang bilas atau bergerak ke bagian crankcase, karena piston harus kembali melewati inlet port pada silinder blok. Berbarengan dengan itu, membran pada inlet port akan terbuka dan campuran antara bahan bakar dan udara yang telah berhomogen akan terus masuk ke dalam ruang bilas hingga piston berada di TMA. Dan pada saat piston terus bergerak hingga selesai melalui exhaust port, sebagian bahan bakar yang baru akan ikut terbuang bersama dengan sisa gas ledakan, dan disinilah terjadi ketidakefisien yang menyebabkan polusi udara dan juga salah satu penyebab mesin dua langkah cenderung lebih hambur. Selanjutnya, piston terus bergerak dan mulai melakukan kompresi terhadap bahan bakar, namun pada saat 15 derajat sebelum piston mencapai TMA, busi terpetik dan ledakan api mulai merambat sehingga piston akan berada di puncak TMA. Lalu begitu mesin mulai bergerak ke TMB, terjadi ledakan yang mendorong piston hingga siklus power pada mesin dua langkah selesai, dan mesin akan mengulangi lagi langkah pertama dan begitu pun seterusnya. Jadi itulah penjelasan mengenai perbedaan antara mesin 4 langkah dan 2 langkah dan bagaimana cara kerja dari kedua mesin tersebut. Sekian dari saya dan terima kasih.